Perkenalkan, nama aku Alvarizio Nata, NIM 1019403 dari kelas latihan 43 Inter. Di sini aku membahas tentang sejarah dan definisi revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri menandai terjadinya perkembangan besar-besaran pada aspek kehidupan manusia. Industri 4.0 adalah tren terkini dari automation dan data exchange dalam teknologi manufaktur. Contohnya adalah cyber physical systems, Internet of Things, dan cloud computing. Sejarah dari revolusi industri sendiri dimulai dari industri 1.0 yang terjadi di Britania Raya pada awal 1800-an dengan ditemukannya mesin uap yang mengarahkan pada terbentuknya banyak pabrik dan maraknya industri tekstil. Lalu industri 2.0 terjadi pada akhir 1800-an ditandai dengan produksi massal dan industri baru seperti baja, minyak, dan listrik. Untuk industri 3.0 terkenal sebagai digital revolution karena di era inilah personal computer dan internet ditemukan, terjadi pada setengah akhir abad ke-20. Di era sekarang, revolusi 4.0 terjadi. Perbedaan paling mencolok dari industri 4.0 dengan pendahulunya adalah teknologi di era ini jauh lebih terlibat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan perubahan teknologi di era ini jauh lebih cepat dari yang pernah ada. Perkenalkan, nama saya Krisna Baiji Pramudia, NIM 11011902335 dari kelas TT 4302. Manfaat dari revolusi industri 4.0 yaitu memiliki potensi untuk memberdayakan individu serta masyarakat, meminimalisir human error, meningkatkan efisiensi produktivitas, data yang terhubung ke cloud storage computing terjamin, sistem yang digunakan lebih canggih dan dikontrol secara real-time, meningkatkan visibilitas terhadap status ketersediaan barang, dan memangkas biaya untuk menghandle rantai pasokan. Untuk kerugian revolusi industri 4.0 yaitu kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia dalam proses industri, isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru, dan memerlukan kontrol ketat dari manusia saat proses produksi. Perkenalkan, nama saya Cila Rahmania, NIM 1101191066 dari kelas TT 4310. Ada beberapa macam teknologi menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu IoT. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Yang kedua yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Yang ketiga yaitu Cloud Computing. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Yang keempat yaitu Big Data. Big Data ini menggambarkan volume data yang besar. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah kebijakan e-Smart IKM. Dengan adanya hal itu, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk lebih masif di platform digital. Perkenalkan, nama saya Fabio Maisi Skorno Putra dengan NIM 110119433. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasi atau mengarahkan suatu seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendakinya. Kepemimpinan juga merupakan suatu kemampuan seseorang pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar agar berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Nama saya Christina Lestari. NIM saya 11011900442. Saya dari kelas TT 4308. Seorang pemimpin yang baik membutuhkan kedisiplinan untuk menginspirasi orang lain. Cara menumbuhkan sifat kedisiplinan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuat jadwal untuk kegiatan setiap harinya, dimulai dari bangun tidur hingga saat ingin tidur kembali. Yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh ragu atau takut untuk mengambil langkah setiap ada kesempatan. Yang ketiga adalah terbuka. Kita harus belajar untuk menerima kritik atau pendapat orang lain. Karena menjadi pemimpin, kita harus bisa menerima dan menghargai maupun menghormati pendapat orang lain untuk menemukan solusi yang tepat. Yang keempat adalah skill komunikasi. Menjadi pemimpin harus bisa berkomunikasi pada orang lain secara gamblang dan jelas. Yang terakhir adalah bersosialisasi. Untuk meningkatkan sifat bersosialisasi, kita dapat mengikuti banyak kegiatan, baik kegiatan di zona nyaman maupun kegiatan di luar zona nyaman. Karena kita harus mengerti pola pikir orang lain dan sudut pandang orang lain untuk menjadi pemimpin yang baik.
Kenalkan, nama saya Dea Yaitini Nurahini dari kelompok 27 akan menjelaskan tentang pentingnya menumbuhkan sifat kepemimpinan dan juga pentingnya peran pemimpin dalam organisasi. Nah, setiap individu itu merupakan seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Untuk itu, kita tuh akan berusaha bertanggung jawab dan memecahkan masalah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan sifat kepemimpinan dalam diri. Nah, kemudian apa sih peran pemimpin dalam organisasi itu? Nah, pemimpin itu adalah sebuah figur dari organisasi. Kemudian pemimpin mampu menjalankan kerjasama untuk kepentingan organisasi, lalu dapat mengatasi jika ada masalah terjadi dalam organisasi, dan pemimpin itu akan dapat berinteraksi dan memotivasi setiap anggotanya. Kemudian pemimpin itu juga menentukan solid atau tidaknya suatu organisasi tersebut supaya lebih efektif dalam mencapai tujuannya.